Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut, nanti kalau kamu diambil aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Saya kan nanya sama ahli tata negara, pengacara, sebenarnya salahnya saya ini apa toh? Udah ya dong. Coba pikir, coba kalau bisa loh. Tapi mau ngambil saya pada Pak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Kasus suap yang melibatkan Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, dan Harun Masiku, ex-calon legislatif, menjadi salah satu skandal politik yang paling menghebohkan. Bukan hanya karena melibatkan nama besar, tetapi juga karena banyak misteri yang menyelimuti kasus ini, termasuk hilangnya Harun Masiku hingga kini. Awal mula kasus-kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku untuk menggantikan caleg PDIP terpilih, Nazaruddin Kiemas, yang meninggal dunia sebelum pelantikan. Harun yang tidak mendapatkan kursi DPR dalam pemilu 2019, berusaha memanfaatkan celah hukum untuk bisa menggantikan posisi tersebut. Namun langkah ini membutuhkan persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum. Disinilah dugaan suap muncul. Harun diduga menawarkan uang kepada komisioner KPU untuk memuluskan jalannya. Dalam prosesnya, nama Hasto Kristianto ikut terseret karena posisinya sebagai sekjen partai yang dianggap mengetahui dan mendukung langkah Harun. Peran Hasto Kristianto disebut-sebut memiliki peran strategis dalam kasus ini. Meski ia berulang kali membantah terlibat langsung, fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya pengaruh dari lingkaran PDIP dalam upaya melobi KPU. Menurut KPK, ada aliran dana yang diduga berasal dari Harun Masiku untuk diserahkan kepada salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Dana ini dimaksudkan sebagai imbalan atas persetujuan KPU terkait pergantian antar waktu yang menguntungkan Harun. Misteri hilangnya Harun Masiku setelah kasus ini terungkap, Harun Masiku tiba-tiba menghilang. Hingga kini ia masih menjadi buronan KPK. Keberadaannya menjadi teka-teki besar dengan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Ada yang menduga ia bersembunyi di luar negeri, ada pula yang percaya ia masih berada di Indonesia namun dilindungi oleh pihak tertentu. Absennya Harun Masiku dalam proses hukum membuat penyelidikan kasus ini semakin sulit. Namun KPK terus berusaha mengungkap fakta-fakta yang ada meskipun tekanan politik kerap menjadi tantangan besar. Kasus ini memberikan pukulan berat bagi PDIP. Sebagai partai besar, keterlibatan kadernya dalam skandal korupsi tentu menimbulkan pertanyaan tentang komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, kasus ini juga memperburuk citra partai di mata publik yang sudah lelah dengan praktik politik yang kotor. Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana celah hukum bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Transparansi dan integritas menjadi kunci agar politik di Indonesia bisa bersih dari praktik korupsi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kasus seperti ini hanya akan terulang di masa depan. Langkah KPK memanggil Hasto untuk dimintai keterangan memunculkan banyak spekulasi di publik. Sebagai tokoh sentral dalam partai terbesar di Indonesia, pemeriksaan Hasto menarik perhatian besar. Beberapa pihak menganggap ini sebagai ujian bagi integritas PDIP di tengah komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Dalam pidatonya, Megawati dengan gaya khasnya menyinggung bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk kadernya sendiri. Ia menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam menghadapi kasus hukum. Namun, pernyataan ini juga bisa diartikan sebagai pesan kepada kader PDIP lainnya untuk berhati-hati dan tetap menjunjung tinggi etika politik. Megawati juga mengingatkan bahwa posisi seorang tokoh tidak bisa digunakan untuk menghindar dari proses hukum. Ini memberikan sinyal tegas bahwa PDIP sebagai partai politik siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pemeriksaan Hasto tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada citra PDIP. Sebagai partai pemenang pemilu, setiap isu yang melibatkan kadernya akan selalu menjadi perhatian. Namun, jika kasus ini ditangani dengan transparansi dan tanpa intervensi, bisa menjadi momentum bagi PDIP untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi. Jadi, bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan Hasto di KPK? Kita semua harus tetap kritis dan mengawasi proses hukum ini. Karena keadilan bukan hanya milik satu pihak, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.
Jangan lupa untuk terus pantau perkembangan kasus ini, karena masa depan politik kita tergantung pada integritas dan transparansi.